Bab 029. Cek. Ini pasti karena pengaruh dari berandal-berandal itu. Berandal kecil itu pasti menghasut istriku, dari awal mereka memang tidak menyukaiku. Batin Faris lagi diam-diam menatap kesal pada Triple Ken. Ketahuilah, si kembar menyadari tatapan tidak suka dari calon mantan kakak iparnya. Sedari tadi adik-adik iparnya memperhatikan proses persidangan, dan gerak-gerik Faris pun tak luput dari pantauan mata mereka. Tuh si kadal mengapa liatin kita kayak begitu? Minta dicolok ya matanya. Omel Kenzi yang mulai kumat julidnya. Keanu pun menyenggol pelan lengan Kenzi. 97. Jangan mulai, ada opa memperhatikan kita. Tidak mau kan dihukum lari maraton sampai 100 kali di Senayan lagi karena membuat gaduh. Bisik Keanu menegur Kenzi. Opa Leon walau sangat menyayangi para cucu-cucunya tetapi akan bersikap tegas dan menghukum bagi yang membuat masalah. Dulu saat Kenzi melakukan balapan liar dengan teman-temannya, diketahui oleh Opa Leon marah karena dulu umur Kenzi masih di bawah umur, kira-kiranya baru naik lelas 2 SMP. Untuk membuatnya jera, Opa Leon pun menyuruh ketiga cucunya untuk lari memutari lapangan di Senayan sebanyak 3 kali. Kenzi yang berbuat salah tetapi Kinan dan Keanu juga terkena imbasnya. Opa Leon juga ikut menyalahkan Kinan karena abai dengan yang dilakukan adik-adiknya, sedangkan semua tanggung jawab sudah diserahkan kepada Kinan sebagai anak lelaki tertua di keluarga tersebut. Sedangkan Keanu juga ikut dihukum karena waktu itu tidak melarang Kenzi padahal waktu itu Keanu tahu yang dilakukan Kenzi, malah posisinya Keanu juga ada di lokasi tempat balapan, ia malah menjadi supporter untuk adiknya. Jadilah untuk memberikan efek jera, Opa Leon menghukum ketiganya. Cek. Siapa yang buat gaduh sih? Itu tuh si matanya kadal buntung yang mulai, ngapain coba lirik-lirik kita kayak begitu, mulai belok kali ya. Sahut Kenzi bernada kesal. Ehem. Terdengar suara Briton berdehem 2 kali. Kenzi dan Keanu lantas menoleh dan dek. Opanya sedang menatap mereka berdua dengan pandangan yang entah, datar tapi terlihat. Ya begitulah, seperti ingin nelen orang saja pandangan mata opanya itu. Hehehi opa. Piek opa. Seru Kenzi cengengesan sambil mengangkat tangannya dan memperlihatkan jari telunjuk dan jari tengahnya membentuk huruf V. Syarat persidangan harus melakukan mediasi terlebih dahulu, dan kami memberi waktu bermediasi 1 jam, silahkan ikuti pengawas itu, seru hakim tak bisa dibantah. Kemudian seorang pengawas memberi instruksi pada Alia dan juga Faris untuk menuju ke sebuah ruangan. Alia pun akhirnya setuju saja, lalu Faris wajahnya sedikit tersenyum karena akhirnya ia mempunyai kesempatan untuk bicara berdua dengan sang istri yang dicinta. Kini keduanya sudah duduk berhadap-hadapan, dan di sini Faris terlihat sedikit kecewa karena ternyata mereka hanya bertiga, ada juga seorang pengacara dari pihak Alia. Tapi tak apalah, setidaknya itu hanya seorang pengacara, bukan salah satu keluarganya istrinya. Silahkan berunding terlebih dahulu, kalau sekiranya ada masalah yang bisa diselesaikan saja. 98. Syukur kalian berdua bisa berdamai dan kembali rujuk, seru pengawas sambil melirik ke arah perut Alia. Badan pengawas sedikit menyayangkan pasangan ini untuk bercerai, ditambah Alia yang sedang hamil besar ia merasa kasihan dengan calon anak tersebut. Pikirnya jika masih bisa diperbaiki, maka perbaikilah dan melanjutkan kembali rumah tangga yang hampir karam ini. Faris terlihat mengangguk, lalu ia pun mulai melancarkan rayuan mautnya untuk meluluhkan hati sang istri kembali. Sayang, maafkan aku mengaku salah. Aku hilaf sayang, tapi ketahuilah yang aku cinta hanya kamu seorang, bukan yang lain.
Ujar Faris terlihat menyesal sekali. Untuk satu ini Faris tidak berbohong, Alia memanglah satu-satunya wanita yang ia cinta. Untuk Sari, Faris hanya suka perawakan bodinya saja, plus goyangan yang memabukkan. Sayang, jika kamu mau, aku akan menceraikan Sari, dan kita akan mulai kembali rumah tangga kita yang sedang di ujung tanduk ini. Sayang, pikirkanlah anak kita yang akan segera lahir. Apakah kamu mau anak kita lahir tanpa punya ayah di sampingnya? Tumbuh tanpa adanya sosok ayah. Kamu pasti tahu betul rasanya hidup tanpa didampingi sosok ayah kandung. Karena sebaik-baiknya ayah sambung tetaplah nyaman dengan ayah kandungnya. Sayang, aku mohon, batalkan gugatan ini, kita mulai lagi dari awal ya. Dan setelah itu, aku akan lakuin seperti apa maumu. Orang tuaku mengontrak saja dan tidak tinggal sama kita, lalu semua uang gajiku kamu semua yang pegang dan atur. Semua akan seperti apa maumu, dan hanya kamu istriku satu-satunya. Jadi kumohon, kita jangan bercerai, aku cinta kamu dan aku yakin kamu juga masih cinta aku kan? Ucap Faris panjang kali lebar memohon supaya Alia tidak melanjutkan perceraian ini. Alia hanya menatap datar pada Faris. 99. Alia tersenyum sinis mendengar semua yang Faris ucapkan, sungguh Alia benar-benar tak habis pikir, mudah sekali bilang untuk memulai dari awal lagi setelah semua yang telah terjadi. Setelah Faris kenyang berselingkuh dengan Sari bahkan sampai hamil lalu menikahinya, dengan mudahnya akan menceraikannya dan mau memulai kembali rumah tangga yang sudah kadung hancur pondasinya ini. Alia merasa kalau ternyata Faris ini benar-benar tidak punya otak, mungkin otaknya berpindah ke dengkul saking bodoh dan tidak tahu malunya. Cek. Alia menggerutu dalam hatinya, mengapa bisa ia dulu sampai jatuh cinta pada manusia model begini? Mungkin benar apa kata pepatah, cinta memang bisa membuat seseorang menjadi buta, buta akan segalanya. Dan Alia merasa telah menjadi salah satu orang bodoh yang terjerat dengan cinta buta. Terlambat Faris, semuanya sudah terlambat untuk melakukan semua itu. Kamu tahu kan kalau kesalahanmu itu sangat fatal. Bukankah dari awal berkomitmen sudah kukatakan, tidak akan ada kesempatan kedua bagi pengkhianat, sekali kamu terjerat kasus perselingkuhan, maka di saat itu hubungan kita berakhir. Dan untuk poin kedua, kamu salah besar Faris, aku bahagia walaupun aku hidup dengan Papa Sambung, papaku Vano sangatlah menyayangiku, kebaikannya bisa dikatakan melebihi bapak kandung. Aku justru bersyukur bisa menjadi anak dari Papa Vano, karenanya aku bisa mempunyai dua ayah. Dan untuk yang terakhir, kamu juga salah besar. Rasaku padamu sudah mati saat melihat bagaimana menjijikkannya kalian berbuat zina berkali-kali di kamar tamu, di saat aku sudah tidur lelap kamu diam-diam mendatangi gundikmu lalu kalian melakukan itu kembali. Seolah hal yang kalian lakukan bukanlah hal yang dosa, sungguh kalian berdua manusia-manusia paling hina yang pernah aku temui. Tidak ada yang tertinggal apapun di hatiku untuk kamu. Semuanya sudah habis tak bersisa, hanya tinggal rasa kecewa dan rasa benci untuk kamu Faris, ungkap Alia menahan geram, mengingat semua pengkhianatan Faris membuka kembali luka lama yang sebenarnya masih basah, bukannya ia masih cinta bukanem. Cintanya untuk Faris sudah ia bunuh sampai ke akar-akarnya, hanya saja lukanya masih menganga di dalam hati. Lalu saat diingatkan kembali tentang luka itu, tentu saja Alia ingin mengamuk. Ingin sekali meninju wajah Faris yang ditampangnya tidak ada rasa penyesalannya sama sekali. Ya, Alia tahu betul kalau Faris tadi hanya berpura-pura menyesal, kendatinya Faris tetap mau kedua-duanya. Faris menganga tak percaya dengan yang istrinya katakan, istrinya yang biasanya manis bisa bicara sesarkan itu. 100. Lalu cara memanggilnya pun cuma dengan nama saja, tidak ada embel-embel mas lagi.
Sayang, kenapa kamu mulai kurang ajar? Aku masih suamimu, kenapa kamu panggil aku cuma dengan nama? Kamu mau durhaka kepadaku. Kamu harus tetap patuh jika tak mau dilaknat oleh semua malaikat. Jadi patuhi aku ini suamimu, yang berarti adalah surgamu, surga istri terletak pada ridho suami. Dan aku tidak meridhoi kamu yang menggugat cerai. Patuhi aku dan cabut laporanmu di kantor polisi. Aku janji, aku akan berubah dan aku janjikan kamu surga. Aku akan bersaksi kepada Allah kalau kamu adalah istri yang berbakti dan menurut pada suami. Kamu mau kan kelak masuk surga? Kalau begitu patuhi segala yang aku ucapkan. Kata Faris sedikit mengintimidasi, dadanya naik turun menahan geram karena istrinya berlaku kurang ajar, sebisa mungkin Faris tidak berbicara keras atau kasar pada sang istri. Bisa gagal semua usahanya dalam merayu sang istri jika sampai ia kelepasan berbicara. Alia pun terkekeh mendengar segala perkataan Faris. Apa katanya tadi? Mau menjanjikannya sebuah surga. Surga yang mana yang lelaki ini janjikan? Memang sudah sebesar apa iman dan taatnya sampai mau menjanjikan seorang manusia sebuah surga. Suami yang mana dulu yang bisa memberikan surga kepada istrinya? Kalau model suami yang kelakuannya kayak dajjal begini bukan surga yang ia raih, justru ia akan ikut terserer ke jurang nerakanya jahanam. Ada-ada aja Faris ini, benar-benar geser otaknya. Memang kelakuanmu sudah benar sehingga menjanjikanku surga. Kamu saja belum tentu bisa masuk surga, kenapa malah menjanjikanku surga? Dengar, keputusanku untuk bercerai darimu sudah bulat. Aku tidak akan mau kembali sama kamu yang mengkhianatiku. Sekali berkhianat, besar kemungkinan akan kembali berkhianat di masa mendatang, dan aku tidak mau hal itu terulang kembali di hidupku. Lebih baik aku hidup sendiri daripada harus hidup was-was bersama lelaki sepertimu, kata Alia menatap tegas pada Faris. Wajahnya sangat serius saat mengatakan benar-benar ingin berpisah. Faris benar-benar sudah tak mengenal wanita yang duduk di hadapannya ini, istrinya yang manis benar-benar telah berubah, wajah Faris pun berubah menjadi sendu. Sayang, aku mohon kasih aku kesempatan kedua. Aku janji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Lirih Faris memohon supaya hati istrinya terketuk. Faris tak pantang menyerah, ia terus memohon dan merayu sang istri supaya perceraian dibatalkan. 101. Tetapi Alia tetap pada pendiriannya, ia tetap akan bercerai dan kini wajahnya diam tanpa ekspresi, ia hanya menatap datar pada Faris, sampailah tiba habis waktu untuk bermediasi. Keduanya pun diarahkan untuk kembali masuk ke dalam ruang persidangan. Bagaimana? Apakah dengan bermediasi kalian sudah bisa untuk mengambil keputusan? Saran saya jika masih bisa diperbaiki maka perbaikilah rumah tangga kalian. Ingatlah dulu saat awal kalian menikah, pastinya kalian saling mencintai saat itu. Ujar hakim memberi nasihat. Alia mengangguk membenarkan, lalu ia mulai angkat bicara. Maaf Pak Hakim, tapi saya tetap ingin bercerai, dengan semua bukti-bukti yang saya serahkan, pasti Pak Hakim juga mengerti posisi saya. Ujar Alia dengan lantang. Sedangkan keluarga Faris hanya diam membisu di pojokan, mereka tidak berani mengeluarkan suara karena adanya keluarganya Alia. Terutama Opa Leon, mereka semua terutama Bu Siti sangat takut dengan Opa Leon. Mereka masih mengingat dengan jelas kejadian tempo hari di mana Opa Leon meletuskan senjata api dan diarahkan kepada mereka. Entah peluru waktu itu meleset ataukah sengaja diplesetkan mereka juga tidak tahu, yang pasti mereka lega karena peluru itu tidak sampai mengenai tubuh mereka. Pak Hakim terlihat mengangguk mengerti dengan apa yang Alia katakan. Pak Hakim, tolong dengarkan saya tidak ingin bercerai,
Saya mencintai istri saya dan saya bersalah telah mengkhianatinya, lirih Faris memohon kepada Pak Hakim. Ia sudah hampir putus asa, membujuk sang istri tetapi kelihatannya tidak mempan. Sekarang ia berharap Pak Hakim mengasihaninya dan mendengar permohonannya. Semoga saja gugatan ini dibatalkan. Pak Hakim hanya memandangi Faris, lalu sesaat kemudian ia mulai mengeluarkan suaranya. Agenda mediasi cukup sampai di sini, sidang putusan akan dilanjutkan 2 minggu ke depan. Tok, tok, tok. Seru Pak Hakim mengakhiri persidangan. Faris menghela nafasnya gusar, harusnya tidak ada kelanjutan lagi. Harusnya persidangan cukup sampai di sini. Terlihat Alia yang memperlihatkan wajah sedikit kecewa tengah berbicara dengan pengacanya. Alis terlihat mengangguk-anggukan kepalanya lalu setelah itu ia bangkit berdiri bersama pengacarnya. Sepertinya istri yang kemungkinan akan jadi mantan istrinya itu hendak pergi. Gegas Faris menghampirinya lalu dengan merendahkan harga diri yang memang ia tidak mempunyainya berlutut tepat di hadapan Alia. 102. Alia, sayang. Aku mohon batalkan perceraian ini, kita jangan sampai bercerai. Ingatlah kalau dulu kita sangat saling mencintai, ingatlah kalau dulu kita bahagia saat di awal-awal pernikahan. Aku juga tidak pernah menuntut atau mempermasalahkan kamu yang tidak kunjung hamil, aku menerimamu apa adanya walau kita tidak cepat diberi momongan. Percayalah aku sangat menyesal dengan semua ini. Pikirkan tentang nasib anak kita, apa kamu tega melihatnya tumbuh tidak didampingi orang tua yang lengkap? Katakan, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan maafmu? Katakanlah sesuatu aku harus berbuat apa, aku akan lakukan apapun, apapun itu. Faris memohon sambil berderayan air mata. Terlihat seolah-olah ia menyesali semua ini. Tapi sayangnya hati Alia sudah kadung beku untuk Faris, sudah tidak ada lagi hal yang tersisa di hatinya untuk Faris. Tidak ada bayangan untuknya merajut rumah tangganya dengan Faris, di matanya hanya ada bayangan suram jika ia memaksa melanjutkannya kembali. Kepercayaannya sudah kadung runtuh dengan segala pengkhianatan yang dilakukan Faris sekeluarga. Ia merasa selama ini telah dibodoh-bodohi oleh mereka semua. Bakti dan kebaikannya selama ini ternyata disalahgunakan oleh Faris dan keluarganya, lalu jika tidak ada kepercayaan lagi untuk mereka bagaimana ia bisa melanjutkannya kembali? Tidak, Alia tidak mau menjadi bodoh lagi dengan menerima Faris kembali. Ia tidak mau jatuh kembali di lubang yang sama, lebih baik mencari jalan yang lain ketimbang melewati jalan yang sama tapi harus melompati lubang yang menjatuhkannya tadi. Benar Nduk, tolong kasih Faris kesempatan, jika kamu tidak menerima kehadiran Sari, maka Faris akan menceraikannya, kamu akan kembali lagi menjadi istri satu-satunya Faris. Jika kamu keberatan kami yang ikut tinggal bersama kalian, kami akan tinggal di tempat yang berbeda. Tolonglah, jangan menjadi egois dengan memisahkan anak dari bapaknya. Seorang anak akan lebih baik diasuh dengan kedua orang tua kandungnya. Kasihan anak jika kalian berdua sampai berpisah. Bu Siti tiba-tiba sudah ada di hadapan Alia dan ikut memohon supaya tidak bercerai. Anak pun dijadikan alasan untuk Bu Siti, biasanya seorang ibu akan luluh jika itu menyangkut anaknya. Kedua polisi yang menjaga Faris pun mendekat, mereka tidak mau kecolongan dengan Faris yang nekat kabur. Jangan pernah mempercayai pengkhianat Alia, sekali pengkhianat akan tetap pengkhianat. Suara Briton terdengar, Bu Siti terlihat menegang dan berkeringat dingin saat Opa Leon mendekati mereka. Ayo kita pergi, abaikan suara tikus-tikus gat ini. Kata Opa Leon lalu merangkul Alia dan membawanya pergi dari hadapan Faris dan juga Bu Siti. 103. Alia wajahnya datar, sama sekali tidak tersentuh dengan permohonan Faris maupun Bu Siti. Malah ia semakin jengkel karena dibilang egois karena memisahkan anak dan ayah.
Hei, siapa yang mau memisahkan? Ia hanya mau bercerai dari bapak dari anaknya, bukan hendak memisahkan keduanya. Jika kelak Faris hendak menemui anak mereka, Alia juga tidak keberatan, karena Alia sadar, sebenci apapun ia terhadap Faris, Faris tetaplah ayah kandung dari anaknya. Alia pergi dengan didampingi keluarganya, tak ia hiraukan teriakan Faris yang memohon dan terus memanggil namanya. 104. Alia pergi tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, malah wajahnya seolah jijik pada calon mantan suaminya ini. Faris masih terisak karena gagal meluluhkan hati sang istri, padahal ia sudah bersungguh-sungguh meminta maaf.